Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang mengikuti mata kuliah hadis ahkam yang saya ampu, ada 5 kelas, yaitu 4 HKI A dan B, 4 HES A, B, dan C. Mata kuliah hadis ahkam merupakan rumpun mata kuliah fakultas, ada 2 SKS dan koordinator. Rumpun mata kuliahnya Bapak Dr. Haji Ahmad Siddiq MHI MH. Kemudian ketua prodinya untuk HKI Ibu Hajah Durratun Nafisah, dan untuk HES adalah Pak Agus Sunaryo. Capaian program studi yang HKI dan juga HES ini sekaligus yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama rahmatan lil alamin. Dan untuk HKI seterusnya menguasai teori-teori hukum Islam dan hukum keluarga serta langkah-langkah implementasinya di masyarakat, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, mampu menghafal dan memahami kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi tentang hukum Islam dan hukum keluarga. Untuk HES mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, mampu merumuskan keputusan hukum positif dan hukum Islam secara integral. Kemudian capaian mata kuliah yang pertama, mahasiswa memiliki pengetahuan dan mampu memahami hadis tentang fungsi niat dalam beribadah. Mahasiswa memiliki pengetahuan dan mampu memahami hadis hukum tentang bersuci, baik wudhu maupun tayamum. Mahasiswa memiliki pengetahuan dan mampu memahami hadis-hadis hukum tentang sholat, puasa, zakat, haji, dan umroh. Deskripsi mata kuliah: di antara sumber hukum yang paling sering dikaji dalam perjalanan hukum Islam adalah hadis tentang hukum atau hadis ahkam. Kenapa? Karena ilmu ini berperan aktif dalam perkembangan istinbat hukum Islam agar produk hukum Islam menjadi lebih kompeten. Munculnya berbagai macam aliran penafsiran tentang hadis ahkam semakin meramaikan perkembangan sebagai respon terhadap situasi dan kondisi serta konteksnya. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya kontekstualisasi pemahaman terhadap hadis yang meliputi beberapa hukum untuk menjadi landasan bagi pengamalan umat Islam di Indonesia. Dengan demikian, mata kuliah hadis ahkam berusaha untuk memberikan gambaran yang dapat mengantarkan mahasiswa kepada pemahaman terhadap tendensi amaliyah yang berasal dari hadis-hadis yang menetapkan produk hukum Islam, khususnya hadis-hadis hukum yang berkaitan dengan niat, bersuci, sholat, puasa, zakat, haji, dan umroh. Mahasiswa bukan sekedar objek pembelajaran, akan tetapi aktif terlibat dalam proses pembelajaran
bersama-sama dengan dosen. Untuk memperkaya dan perdalam kajian, diberikan penugasan terhadap mahasiswa baik tugas terstruktur maupun mandiri. Adapun evaluasi pembelajaran dilakukan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, penugasan dan partisipasi aktif mahasiswa di kelas. Referensi utama Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, yakni kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kemudian Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, dan Muhyiddin An-Nawawi Sahih Muslim Bisarhi Al-Imam An-Nawawi, Abu Abdillah Abdus Salam Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram, Abdullah bin Abdurrahman bin Saleh Ali Basam, Taysirul Alam Syarah Umdatul Ahkam, Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Kemudian masing-masing pertemuan, yang pertemuan kali ini, mahasiswa mampu menelaah ruang lingkup dan urgensi hadis ahkam. Ini isinya pengantar mata kuliah hadis ahkam hari ini dan kontrak belajar. Kemudian untuk pertemuan kedua minggu depan ini sudah mulai diskusi kelompok 1. Nanti tugasnya harapannya mahasiswa mampu membincang tentang fungsi niat dalam beribadah. Ini ada hadis Umar bin Khattab tentang niat, hadis Mahmud bin Labid tentang kekhawatiran Nabi akan penyakit syirik dalam beribadah atau riya, hadis Abu Sa'id tentang bentuk syirik yang tersembunyi. Nanti hadis-hadis itu ada pada topik inti materi pembelajaran. Saya share juga. Ini yang saya baca adalah tentang rencana pembelajaran semester. Kemudian nanti saya share dan juga topik inti pembelajaran. Kemudian berikutnya pertemuan yang ketiga, berarti kelompok 2, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang berwudu sebelum sholat. Hadis Abu Hurairah tentang tidak sah sholat dalam kondisi berhadas, hadis Humron tentang peragaan wudu Nabi oleh Utsman bin Affan. Pertemuan keempat, berarti kelompok 3, mahasiswa dapat menjelaskan tentang tayamum sebagai pengganti dari wudu maupun mandi, hadis Ammar bin Yasir tentang cara bertayamum, hadis Ibnu Umar tentang tayamum dengan 2 kali tepukan. Pertemuan kelima, kelompok 4, mahasiswa dapat menjelaskan dan membedakan kewajiban sholat fardu beserta waktu-waktunya. Ada hadis Ibnu Abbas tentang kewajiban sholat dan hadis Abdullah bin Amr tentang waktu-waktu sholat. Pertemuan ke-6, kelompok 5, mahasiswa mampu merinci tentang cara atau kaifiyah sholat. Hadis Abu Salman tentang cara sholat sesuai yang dilakukan Nabi, hadis Abu Hurairah tentang sifat sholat Nabi. Kelompok 6, pertemuan yang ke-7, mahasiswa dapat menjelaskan tentang waktu mengqashar sholat. Ada 3 hadis, hadis Aisyah tentang sholat dalam keadaan safar, hadis Anas tentang sholat Nabi di Dzul Hulaifah, dan hadis Anas tentang qashar sholat selagi dalam perjalanan. Pertemuan yang ke-8 adalah ujian tengah semester atau UTS. Dan pertemuan ke-9 untuk kelompok 7, mahasiswa mampu menerangkan tentang menjamak sholat. Hadis Ibnu Umar tentang menjamak sholat maghrib dengan sholat Isya, hadis Anas tentang menjamak sholat duhur dengan sholat asar, hadis Ibnu Abbas tentang menjamak sholat tidak dalam keadaan bepergian. Kemudian
Pertemuan ke-10 kelompok 8, mahasiswa mampu merinci kapan memulai puasa Ramadan. Hadis Ibnu Umar tentang larangan berpuasa sebelum melihat hilal. Hadis Abu Hurairah tentang perintah berpuasa atau berbuka lantaran melihat hilal. Dan hadis Ibnu Umar tentang umat Islam yang tidak pandai menghitung. Pertemuan ke-11 untuk kelompok 9, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang hukum jima di siang hari bulan Ramadan dan hukum orang yang masih junub di pagi bulan Ramadan. Hadis Abu Hurairah tentang hukum orang yang jima di siang bulan Ramadan. Hadis Aisyah tentang hukum orang yang junub di pagi bulan Ramadan. Pertemuan yang ke-12 kelompok 10, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang zakat perdagangan, pertanian, rikas, dan tentang nisab zakat. Hadis Samurah bin Jundub tentang zakat perdagangan. Hadis Amr bin Haris tentang kadar zakat pertanian. Hadis Abu Hurairah tentang zakat rikas. Dan hadis Abi Sa'id Al-Khudri tentang nisab zakat pertanian. Jadi kelompok 10 ini cuma 4 ini, ada hadis 4. Kemudian pertemuan ke-13 untuk kelompok 11, mahasiswa memiliki kemampuan untuk menjelaskan tentang zakat fitrah. Hadis Ibnu Abbas tentang tujuan zakat fitrah. Hadis Ibnu Umar tentang kadar zakat fitrah. Pertemuan ke-14 untuk kelompok 12, mahasiswa dapat menjelaskan tentang kewajiban haji. Hadis Anas tentang makna sabil. Hadis Ibnu Abbas tentang orang yang nazar haji dan meninggal dunia sebelum melaksanakan nazarnya. Hadis Jabir tentang perintah haji sesuai dengan haji Nabi. Pertemuan yang ke-15 untuk kelompok 13, mahasiswa mampu mengidentifikasi cara melaksanakan haji dan larangan-larangan ihram. Hadis Aisyah tentang macam-macam haji dan hadis Ibnu Umar tentang larangan-larangan ihram. Dan pertemuan ke-16 ujian akhir semester. Metode dan media pembelajaran perkuliahan dilaksanakan dengan pendekatan student learning dengan menggunakan berbagai media dan metode alternatif dalam pembelajaran sesuai dengan tema dan capaian pembelajaran, seperti diskusi kelompok, kasus, pembelajaran kolaboratif, media pembelajaran yang menggunakan perangkat lunak, PowerPoint, video presentasi, aplikasi pembelajaran, ada e-class, ada WAG, ada Zoom meeting dan sebagainya, perangkat keras, SLCD dan proyektor. Proses pembelajaran selama 1 semester untuk mencapai kemampuan dan hasil maksimal yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran, maka beberapa langkah proses pembelajaran dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mengikuti perkuliahan minimal 75% tatap muka atau daring. Yang kedua, keaktifan dan partisipasi mahasiswa diwujudkan dalam mengikuti perkuliahan secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, di samping perkuliahan, mahasiswa melaksanakan tugas-tugas mandiri, membaca berbagai referensi yang disarankan dosen. Yang keempat, mahasiswa membuat makalah sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah dan tugas lain yang sesuai dengan materi dan capaian pembelajaran. Kemudian evaluasi pembelajaran. Evaluasi terdiri dari evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses terkait dengan proses perkuliahan, partisipasi dan keaktifan perkuliahan maupun diskusi kelas dengan bobot 15%.
evaluasi hasil belajar dalam bentuk ujian tengah semester atau UTS, ujian akhir semester atau UAS, dan penugasan dengan proporsi bobot UTS 30%, UAS 35%, dan penugasan 20%. Ini silahkan kalau memang ada yang belum klop didiskusikan nanti di WAG. Referensi utama Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani Bulughul Maram, Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi Sahih Muslim Bisarhi Imam Nawawi, Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, Hasan Sulaiman An-Nuri dan Alwi Abbas Al-Maliki Ibanatul Ahkam min Bulughil Maram, Abdullah bin Abdurrahman bin Salim Ali Bassam Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam, Muhammad bin Alan As-Siddiqi Dalilul Falihin li Turuqi Riyadis Shalihin, Abu Abdurrahman Syaraf Al-Haq Muhammad Ashraf As-Sodiqi Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud. Kemudian Abul Ula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Tuhfatul Ahfadhi Bisarhi Jami' Tirmidzi, Ahmad bin Muhammad bin Hambal Musnad Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, Qaid bin Sobri bin Abi Alfah Suruh Sunan Ibni Majah, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini Sunan Ibnu Majah, Abu Dawud Sulaiman bin Al-As'as As-Sijistani Al-Asdi Sunan Abi Dawud, dan Mughni Labib fikih sholat lintas mazhab, dan Mughni Labib zakat teori dan aplikasi. Itu yang merupakan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah hadis ahkam. Selanjutnya kita diskusikan di WAG. Jadi nanti WAG sebagai media pokoknya nanti sesekali kita mungkin menggunakan Zoom meeting. Nanti hadis-hadisnya ada di nanti kita ada, jadi saya akan nge-share 2 ya, mungkin bisa share 2 adalah rencana pembelajaran semester dan topik inti materi pembelajaran. Jadi nanti untuk pertemuan yang kedua dan seterusnya kepada kelompok ya, kalau penugasan kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 13, jadi silahkan dibuat kelompok, ketua kelasnya ataupun siapa silahkan ya membuat kelompok, sehingga harapannya untuk minggu depan sudah mulai diskusi kelompok. Diskusinya di WAG, nanti saya akan memulai membacakan hadisnya dulu. Jadi hadisnya kita bacakan karena ini adalah hadis ahkam. Kalian tentu harus bisa membaca dengan lancar hadis ahkam yang dibicarakan, yang tadi saya bacakan pertemuan. Ada yang 2 hadis, ada yang 3 hadis, bahkan ada yang 4 hadis. Demikian dulu, kita ke WAG untuk mendiskusikannya. Oh ya, untuk absen itu ada di kelas. Nanti diberi waktu sekitar 45 menit. Kalau mahasiswa tidak bisa absen di kelas, nanti bisa di WAG. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.